Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Parimin. Nah, ini pelaku tambang bauksit di Kalbar. Ini mungkin saya arahkan ke Pak Ben ya, ini karena bagaimana penanganan limbah di kemudian setelah pasca tambang. Gimana Pak Ben? Ada komentar terkait ini? Ya, baik, makasih Pak Nova. Memang ini sebenarnya memang yang perlu didiskusikan dengan beberapa pihak terkait, ya mungkin di SDM, KLH, karena kalau bicara lumpur tambang, dari sisi saya Pak ya, sebagai praktisi yang dari aplikasi Geotube itu memang kalau dari cara pandang saya, karena memang Geotube ini memfungsikan supaya lumpur itu bisa dipadatkan sehingga memudah untuk pengelolaannya dan bisa ditempatkan di suatu area di mana itu menjadi tempat sudah tidak diganggu lagi ataupun daerah disposal lah. Dan di sana dalam tahap akhirnya bisa jadi ditimbun ataupun dijadikan area penanaman vegetasi sebagai bagian penutupan tambang ya sebenarnya memungkinkan. Jadi kalau dari sisi saya melihatnya penanganan limbah di tempat tambang itu kalau dari sisi lumpur itu tentunya bagaimana lumpur itu ya bisa diolah menjadi aman, bisa dikelola menjadi lebih stabil bentuknya, kemudian juga menyesuaikan dengan strategi pada saat pasca tambang. Dari sisi bagaimana si lumpur tadi bisa dihandling dengan baik. Tapi kalau bicara lebih lanjut lagi, ini kan juga terkait tentang limbah cairnya, entah itu dari air buangan ataupun dari proses yang masih ada gitu kan ya. Ini kembali lagi dengan regulasi yang ada, dengan teknologi yang ada, ya teman-teman di IDWA yang tahu tentang pengolahan air ini tinggal disinergikan saja. Jadi kalau saya bilang sih ini penanganan di kemudian hari kapasitas saya hanya di sisi lumpurnya saja, dari sisi teknologi yang saya bawa itu yang tadi saya sampaikan mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Tio, Pak Lurizal yang memang secara lebih luas juga sering memberikan advice terhadap para pelaku di pertambangan. Dari saya seperti itu Pak Nova, silahkan bisa ditanggapi oleh Pak Tio dan Pak Rizal. Makasih Pak. Baik, makasih Pak Ben. Ini Pak Rizal sudah ada nih. Kalau saya tanyakan lagi pertanyaan dari Pak Yuniarta, sepertinya kemungkinan besar jawabannya akan mirip-mirip lah ya. Jadi tapi berarti untuk pertanyaan Pak Parimin ini saya arahkan ke Pak Rizal lagi. Gimana Pak? Ada pendapat atau jawaban terkait pertanyaan Pak Parimin berikut ini? Di unmute dulu Pak Rizal. Siap. Baik. Ya, untuk itu pada dasarnya sama aja sih Pak, baik yang di atas maupun yang di bawah, Pak Rizin maupun Pak Engineer. Pengelolaan limbah itu intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan seluruhnya yang ada di situ, kemudian kita mengamankannya secara ekonomis lah ya. Tadi seperti Pak Ben juga tadi untuk yang Pak Junior, kemudian yang Pak Parimin ini banyak yang kita bisa lakukan, kita manfaatkan, kemudian kita amankan di tambang itu sendiri. Tapi jujur aja, kalau untuk faktor ekonomisasinya masih banyak yang belum sampai ke arah sana. Gitu. Masih banyak yang bisa melakukan, tapi untuk jumlah besar masih menjadi pertanyaan besar. Apakah ini ekonomi sekarang atau ekonomisnya nanti? Begitu juga untuk yang pasca tambang itu sendiri. Apakah bisa dilakukan seperti apa? Masih banyak yang masih bisa dilakukan. Untuk tambang bauksit sebenarnya masih banyak juga yang ada dua hal. Tadi sebetulnya Pak Tio sudah mengungkapkan bahwa di situ ada kandungan lain yang bisa juga dimanfaatkan sangat besar, tapi perizinannya nanti berbeda, IUP-nya berbeda lagi nantinya. Kembali ke situ Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah waktunya sholat azhar ya. Nggak apa, ini tinggal dikit lagi kita selesaikan. Oke, saya share dulu. Oke, ini tadi sudah. Oke, ini pertanyaan berikutnya untuk Pak Ben. Nah, ini saya lihat ke belakang banyakkan buat Pak Ben nih. Pak Ben siap-siap menjawab banyak pertanyaan nih. Silakan Pak Ben. Ini dua-duanya untuk Pak Ben ini. Baik, makasih Pak Nova. Baik Pak Jevika Dalko ya dari Bekasi.
Dimensi khusus geotube, apakah ada hitungan khusus terkait volume? Ya Pak, memang kita mempunyai beragam ukuran dan menyesuaikan. Artinya kita mesti berhitung dulu seberapa besar volume yang akan kita kelola Pak. Jadi dari situ kita bisa memperkirakan atau merencanakan berapa jumlah kantong yang dibutuhkan. Dan dimensinya pun juga menyesuaikan areal yang tersedia untuk penempatan kantong tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ada kesempatan awal ya kita butuh data-data itu dulu Pak untuk kita berhitung seberapa besar yang harus kita siapkan. Nah, terus selanjutannya tadi setelah terisi penuh apa ditinggal saja atau perlakuan khusus? Tergantung dari apa yang direncanakan dari user lah ya. Kalau selama ini sih kami melihatnya untuk kayak di tambang batu bara itu hanya ditinggalkan begitu saja Pak. Jadi disiapkan lahannya, kemudian dilakukan proses dewatering lumpur dan kantong-kantongnya sudah tertumpuk di sana yang sudah terpisahkan antara padatan lumpur dan airnya dibiarkan begitu saja di sana karena itu juga kita situasikan atau kita kondisikan di area disposal sehingga itu menjadi tempat akhir dari penempatan padatan ataupun deresan mungkin yang biasa buat OB ya, waste-nya OB gitu. Nah, kemudian kalau ditanyakan ada perlakuan khusus, yaitu tadi kita masih melihat asalnya limbah lumpur itu dari mana. Jadi itu yang menjadi kepentingan awal sebenarnya kita harus tahu dulu. Karena kalau kita nggak tahu awalnya itu lumpur dari mana, itu jelas nanti akan membuat skenario berikutnya itu atau persiapannya itu juga tidak maksimal. Jadi biasanya yang kita lakukan jelas yang pertama mengetahui karakter lumpurnya itu dari limbah apa, asalnya bagaimana, apakah itu yang menjadi kepentingan kita itu termasuk bahan berbahaya B3 ataupun tidak. Jadi dari situ akan kita buat skema pekerjaannya. Kalaupun bukan B3 itu tidak terlalu memerlukan persiapan khusus ya, tapi kalau itu B3, kemudian bahannya juga termasuk yang korosif atau sebagainya, itu kita mesti memilih alat-alat yang sesuai juga. Jadi yang jelas kalaupun untuk hal-hal yang mau kita ketahui itu dari awal kita harus bisa petakan dari karakter lumpurnya dan kemudian volume serta asalnya dari mana dan kemudian penempatannya bagaimana. Mungkin itu bisa menjawab Pak Jevika ya. Kemudian untuk Pak FX, pertanyaannya berapa minimal volume lumpur yang bisa menggunakan geotube secara cost efisien dan berapa lama biasanya waktu yang diperlukan agar material dapat kering. Oke. Ini ada sekarang ini sedang kita beberapa lakukan terhadap beberapa klien ya Pak ya. Memang cost efisien ini tergantung dari industrinya. Kalau bicara industri tambang batu bara dengan tambang nikel, tambang emas, cost efisien itu berbeda-beda Pak. Karena dinilai dihitung dari operasional mereka dan juga komoditi yang dihasilkan. Jadi kalau bisa dapat gambarnya adalah memang ini kan kita mengelola suatu limbah ya, di mana ini adalah cuma pengeluaran biaya saja, cost center yang memang akan dimasukkan ke dalam biaya operasional ataupun biaya penjualan dari materi yang dihasilkan. Jadi tergantung dari lumpur apa Pak yang memang harus kita kelola. Kalau memang lumpur dari misalkan kelapa sawit dengan lumpur yang dikelola oleh tambang batu bara atau tambang emas jelas berbeda secara perhitungan mendapatkan cost efisiennya. Dari situ mungkin kita bisa bicara lebih lanjut. Nah, kemudian berapa lama agar material dapat kering sehingga dapat dibuka atau disobek ya nih Pak ya. Ini sekali pakai bukan dipakai berulang-ulang. Jadi tergantung dari proses yang kita lakukan karena di sini sistemnya adalah sistem yang saling melengkapi, terintegrasi di mana kalau kita salah satu sistem lemah itu kurang bisa mendapat hasil yang baik. Kalau dari sisi di mana si material itu dapat kering dan cukup untuk bisa disobek sehingga bisa dikelola itu memang pengaruh dari kemampuan kantongnya, karakter kantongnya dan juga dosis polimer yang digunakan ataupun optimasi dari karakter polimer yang digunakan. Biasanya tergantung dari jenis lumpurnya juga Pak, berbeda-beda. Lumpur organik beda waktunya, lumpur dari eks pertambangan yang masih banyak kategori pasir ataupun ini juga berbeda. Jadi sangat menentukan. Kalau biasanya di tambang batu bara, kalau dengan karakter yang run off saja, barangkali kalau misalkan itu memang mau disobek dalam waktu 1 bulan pun itu udah cukup.
cukup padat ya, dengan kadar air kira-kira kadar water content-nya di kisaran 60-70% Pak. Seperti itu. Tapi kalau bicara yang ditambang mineral, yang masih kandungan, mungkin ada kandungan pasirnya tinggi, bisa jadi waktunya lebih pendek, di mana mungkin kadar airnya itu bersisa menjadi sekitar 70-75%, atau bisa lebih kurang dari itu lagi. Jadi kadar airnya itu di kisaran saya terbalik, itu solid content-nya itu kalau misalkan kita bilang di tambang emas itu kira-kira itu bisa di kisaran 50-60% Pak solid content. Tapi kalau yang tadi di run off tadi, solid content-nya di kisaran di 30-40% solid content. Itu udah bisa kita kelola dengan lebih baik. Jadi jawabannya secara singkatnya, tergantung karakter lumpur yang kita kelola Pak. Kita perlu tahu dulu sehingga bisa tahu cost efisien dan waktu untuk keringnya. Seperti itu Pak Nova. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nambahin dikit saja ya, kalau terkait pengelolaan, pengolahan, dan apapun itu bentuknya, baik itu limbah atau air, biasanya orang itu sering lupa bahwa inputnya itu kita perlu cek. Kalau ini ada namanya jar test, kalau di sini tadi ada lumpurnya kita periksa dari mana asalnya, terus mengandung apa, kan itu kadang-kadang sini dilupakan. Jadi apapun prosesnya sebetulnya yang diperlukan paling awal sekali itu ya tadi, awalnya asalnya dari mana dan isinya apa aja, itu yang sering orang melupakan, dan ujungnya mau dikemanain. Kalau ditambang kan tadi seperti disampaikan Pak Tio bahwa ini semua material, jadi tidak ada istilah limbah sebetulnya ditambang. Itu yang mungkin persepsinya atau image-nya yang harus kita ubah dari sekarang gitu ya Pak Tio ya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih ke Pak Ben. Pak Ben ini kayaknya menjadi prioritas di sini. Silakan Pak Ben, Pak Aswar lagi. Ya, insya Allah bisa ini Pak, bisa menambah pengetahuan saya juga Pak Nova. Masih butuh banyak arahan dari Pak Tio dan Pak Rizal sebenarnya. Oke, dari Pak Azwar yang bertanya ketinggian maksimum tumpukan geotop yang masih aman dari ground shaking akibat gempa. Kembali lagi, ini memang yang menjadi studi kita Pak dalam dalam mensimulasikan atau menyusun langkah kerja yang prospek kita sempat saya lakukan ya Pak ya. Yang jelas kita mesti dapat tahu daerah situ potensi kegempaannya seperti apa sih. Mungkin itu dapat data bisa dari BMKG ataupun dari SDM juga mungkin ada ya potensi kegempaan daerah tersebut. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah sifat ataupun kekuatan tanah dasar yang akan digunakan menjadi area penempatan geotop tadi. Nah, dari situ udah bisa kita ketahui, nanti ada perhitungan Pak, perhitungan dari tim geoteknikal biasanya itu. Jadi dengan data-data tersebut bisa dimasukkan dalam simulasi perhitungannya, bisa diketahui berapa tumpukan geotop yang diperbolehkan dengan parameter-parameter yang tadi kita ketahui. Di beberapa tempat dengan kondisi ekstrim, barangkali dengan potensi safety factor yang rendah, cuma bisa 2 barangkali. Ataupun tempatnya safety factor yang sudah memadai, bisa ditumpuk jadi 6 atau jadi 7 stacking. Nah, itu Pak, kita perlu data-data itu dulu, dan kita nanti kelola dengan tim geoteknikal untuk bisa mendapat desain untuk tumpukan geotop. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Pak Azwar. Oke, mungkin saya lanjut Pak Nova ya untuk pertanyaan Pak Roni Sepko dari DLH Malang. Kendala yang sering dihadapi Pak. Sebentar, pelaksanaan aplikasi di lapangan terkait proses dewatering, apakah kendala utama yang mungkin ditimbul dan upaya penanganan dilakukan mencapai target yang diinginkan? Kalau kendala sebenarnya kalau kita Pak ya, ini kendala sebenarnya kalau kita tidak bisa mendapat data awal yang jelas Pak, itu akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses yang akan kita lakukan. Jadi biasa kita pertama ya tadi kayak Pak Nova, kita harus tahu nih lumpurnya dari asalnya dari mana, kemudian bagaimana ataupun chemical apa yang cocok, dosisnya yang tepat. Nah, itu yang kita perlukan, dan kemudian juga kita harus bisa mapping ataupun mengetahui bagaimana area yang akan kita ambil lumpurnya, apakah itu berupa kolam,
apakah itu berupa suatu daerah pesisir pantai ataupun daerah yang memang tergantung dengan apa namanya kayak curah hujan ataupun sebagainya. Jadi kita perlu data-data awal Pak supaya kita bisa minimalisasi kendala yang mungkin timbul. Kita harus sudah berpikir kalau kita kurang datanya pasti akan jadi masalah Pak. Jadi kalau ditanya kendala apa, saya bilang selama memang kita sudah antisipasi dan kita dapat data-data yang cukup lengkap di awal, dalam perjalanan itu kita bisa meminimalkan kendala yang berpotensi timbul. Kendala dari potensi bahaya, potensi resiko, ataupun ininya kita bisa antisipasi. Jadi penanganan kalau kita bilang tuh di awal Pak, kita perlu ini kan, perlu kita bentuk persiapan. Itu aja Pak, jadi itu jawabannya Pak, lebih di proses awal lah kita harus tahu sehingga kita bisa membuat perencanaan yang matang. Mungkin itu bisa menjawab Pak. Baik, makasih Pak Ben. Ini next slide ini buat Pak Ben lagi nih, sebentar. Nah, ini. Silakan Pak Ben, langsung Pak. Baik, makasih Pak Nova. Ini dari Pak Iwan Setiawan, persyaratan khusus kestabilan tanah menjadi basic geotop. Nah itu tadi Pak, yang mungkin terkait tentang data geotechnical ya. Jadi biasanya karena memang geotop ini adalah materi geoteksil Pak. Jadi dalam desain penyusunan ataupun aplikasi juga perhitungan dari tim geotechnical itu juga menjadi salah satu bagian pendukung dari pekerjaan kami. Jadi yang menjadi awal itu kalau dapat, kalau yang kayak tadi ya pertanyaan sebelumnya kan mencegah kendala yang timbul, kita preventif jadi Pak. Data geotechnical itu kalau bisa kita dapat di awal Pak. Jadi kita tahu, oh dengan kondisi ini kita bisa membuat perencanaan stackingnya seperti ini, ataupun kita pengelolaan airnya, kita nanti yang air keluar itu kita bisa arahkan dengan lebih baik. Jadi data-data tanah ataupun bearing capacity tanahnya, mungkin dari borehole ataupun dari apa, itu diperlukan untuk kita bisa tahu seperti apa nanti strategi harus kita lakukan. Persyaratan khusus sih sebenarnya tidak ada yang khusus sih Pak. Jadi yang penting apa namanya semua bisa kita rekayasa Pak. Kalau di tambang itu kan apa namanya, kalau perlu dipotong, dipindahkan gitu kan ya. Jadi sebenarnya tidak ada persyaratan khusus, yang penting kita punya data-data yang tadi itu Pak. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian dari Pak Arif, untuk saya lagi, bisa disampaikan reaksi kimia dari bahan polimer dicampurkan, bahannya ini apa? Oke, kalau yang umum nih, yang lebih banyak tahunya Pak Nova, Pak Agus Umar Yasin, ini jagoannya, lebih jago mereka dibanding saya. Ini polimernya flokulan Pak, kalau kategori dipakai untuk pengolahan air baku atau air limbah, yang memang fungsinya adalah untuk mengikat ataupun membuat proses flokulasi. Bahannya bermacam-macam, tapi secara umum yang memang digunakan di pasaran itu bahannya dari poliakrilamid Pak, atau disingkatnya PAM. Nah, itu banyak di pasaran, bisa didapatkan. Nah, cuma memang diperlukan pemahaman polimer mana yang tepat untuk karakter lumpur yang akan dikelola. Selain dari apa namanya karakternya, apakah dia anionik, kationik, itu tergantung lumpur yang dikelola. Kemudian cara preparasinya, karena kita di sini mesti mensupport ataupun mensinkronkan dengan flow rate dari pompa dan juga tampungan yang kapasitas geotop yang kita pakai. Makanya data-data awal yang sangat penting sehingga kita bisa mendesain proses kerjanya nanti. Nah, untuk effluent water kualitasnya sebenarnya proses geotop itu ini untuk parameter TSS Pak, total suspended solid saja, fokus untuk pengolahannya. Nah, kalau kualitas airnya sejauh itu dalam prosesnya itu TSS itu bisa benar-benar mengikat ataupun terkelola ya dengan proses tadi. Misalkan di tambang batubara itu kan parameter baku mutu buangnya itu kan pH, kandungan besi, kandungan mangan ya kalau nggak salah ya, dan TSS. Biasanya kalau di tambang batubara dengan sistem kami ini 4 parameter tersebut biasanya bisa lulus dengan baik Pak. Semuanya bisa di bawah baku mutu biasanya.
Tapi kalau di tambang emas lain lagi, mungkin perlu diketahui juga kadar sianidnya ataupun kadar logam yang masih terlarut di dalamnya. Nah, itu yang perlu kita ada pengelolaan lebih lanjut. Tergantung dari asal muasalnya si lumpur tersebut. Mungkin itu bisa menjawab. Makasih Pak Nova. Baik Pak Ben, ini next slide juga sepertinya Pak Ben lagi nih. Sebentar, mana sih? Nah, wah salah, kelewatan nih. Sebentar sebelum Pak Ben Pak Ridwan ini, nah ini mungkin saya arahkan ke Pak Rizal dulu deh. Gimana nih Pak? Ini seperti seharusnya sih sudah dijawab di presentasinya Pak Rizal, ya, tapi mungkin Pak Rizal mau menyampaikan lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak. Masih di mute Pak Rizal. Oke. Jadi sebenarnya dalam pembahasan yang hari ini kita tidak semua mengkategorikannya semuanya adalah limbah B3 karena memang pada dasarnya kita bisa menemukan limbah B3 dan non B3. Kemudian intinya adalah bagaimana kita menentukan dulu apakah ini termasuk limbah B3 atau non B3, kemudian dari situ penanganannya juga jelas, ada lumpur yang B3, ada lumpur non B3 dengan permen yang berbeda, permen LH6 dan permen LH19. Jadi kita tidak bisa menganggap semua lumpurnya adalah B3. Kalau hanya runoff dan dengan catatan runoff-nya juga tidak terkontaminasi, itu bisa menjadi kegiatan yang non B3, kemudian tersambung dan sebagainya. Saya pikir ini sudah jelas ya Pak Tio ya, tidak semuanya tidak semuanya dianggap limbah B3, itu tergantung kontaminasi dan sebagainya. Baik, makasih Pak Rizal. Tapi saya tergelitik dengan pertanyaan ini, tapi saya mau menanyakan ke Pak Tio gini. Tadi kan Pak Tio menyampaikan bahwa kalau di tambang itu konteksnya tidak semuanya material, jadi tidak dianggap limbah. Nah, ketika sesuatu itu sudah dianggap, ini kan tulisannya limbah B3 itu berbahaya. Kira-kira itu apakah dibuang atau digimanain Pak perlakuannya Pak? Bukan maksudnya untuk pengolahannya, tapi kapan perlakuan ini dianggap limbah B3 gitu Pak? Gimana Pak Tio? Oke, kalau dilihat dari tadi berdasarkan peraturan yang baru ya Permen 19 dan PP 22 lampiran 9 itu kegiatan yang ada di tambang itu yang terkait dengan yang sudah jelas dengan B3 karena asalnya dari B3 itu adalah lumpur yang berasal dari oil trap. Karena oil trap ini berasal dari pelumas termasuk B3. Jadi pelumas bekas ini termasuk kategori B3. Begitu Pak. Baik, makasih Pak Tio. Jadi sebetulnya sesuatu itu dianggap konteks ini ya, dianggap B3 karena dari asalnya. Jadi balik lagi kita harus tahu asalnya dari mana ya, seperti yang disampaikan di paparan-paparan sebelumnya. Jadi itu ya Pak, garis besarnya Pak Tio ya. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ridwan. Ini ke Pak Ben lagi nih. Pak Ben harus siap-siap banyak menjawab pertanyaan nih. Silakan Pak Ben. Masih di mute itu Pak Ben. Baik, makasih Pak Nova. Pertanyaan Pak Ridwan ya. Berapa produksi limbah IDA sebuah tambang yang pas? Ini memang kita semakin besar angka ekonomisnya semakin ketemu Pak, dari volume, karena kita berdasarkan volume. Kalau misalkan kita effortnya 10 tapi yang dikerjakan cuma 100, jelas beda effortnya 10 dengan pengerjaannya yang 1000. Artinya akan lebih efisien kalau yang pengerjaan di 1000. Jadi kita nggak bisa bilang ya karena tiap tambang seperti yang tadi saya bilang, pengolahan lumpur di tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel, bauksit berbeda-beda Pak. Jadi kalau ditanya produksi lumpur yang ideal, kita lihatnya di volumenya Pak. Semakin besar, karena effortnya nih kita cuma bicara yang mengkonsumsi cuma kantong geotube-nya sama chemical-nya. Jadi faktor yang menentukan adalah itu lebih efisien atau tidak adalah dari volumenya Pak. Sedangkan alat kerjanya kita lebih ya statis aja, dari pompanya,
chemical dissolvernya dan sistem koneksi piping dan manpowernya. Yang menentukan adalah jumlah volume yang akan dikelola, apakah itu jadi efektif dan cost efisien. Mungkin bisa dijawab seperti itu, Pak. Baik, makasih Pak Ben. Ini saya lanjut, masih ada 3 slide pertanyaan dan semuanya ada satu ding yang buat Pak Rizal. Ini semuanya buat Pak Ben nih sebentar. Next. Silakan Pak Ben, dari Pak Hasan Muzakir dan Pak Gun. Ya, baik. Pak Hasan Muzakir M. Fikri. Nah, ini mungkin sama ya yang tadi ya. Oke. Kalau ditanya minimal volume lumpur bisa diproses secara efektif tadi Pak, secara kurang lebih menjawab sebelum pertanyaan sebelumnya, itu mungkin bisa menjawab tergantung volumenya Pak, karena akan lebih efektif kalau volumenya lebih banyak lagi. Nah, kemudian waktu, ini waktu ini yang menentukan adalah sistem yang digunakan apakah sudah tepat atau belum, dan tergantung dari karakter lumpurnya, asalnya dari mana. Kalau pengalaman kami di batu bara, ya dalam 1 bulan pun kira-kira kita bisa mencapai solid content padatan itu di kisaran 30-40%, Pak. Itu apakah itu di tambang lain tergantung dari karakter lumpurnya, bisa jadi kadar padatannya bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Pak Hasan Muzakir. Kemudian Pak Gun dari Kalsel, sifat penggunaan geotip ini sifat permanen atau hanya sementara? Ini kan hanya wadah, mungkin masih ada, sebentar ini ketutup dengan, oke. Pada proses penanganan limbah B3 itu masih ada kandungan PAF, mohon arahan. Seperti yang tadi disampaikan, sifatnya kalau dikatakan permanen tergantung ya, kalau kita memang mau posisikan itu di daerah yang nanti di daerah disposal yang memang sudah menjadi area waste. Sebentar, maaf. Maaf untuk ini interupsinya ya. Melanjutkan ini sementara kalau tergantung dari strateginya, kalau memang ditaruh di daerah disposal, daerah penempatan itu mungkin tidak ya bisa jadi permanen Pak di sana, tinggal nanti mungkin disinergikan dengan program pasca tambangnya. Nah, kalau memang dikategorikan padatan lumpur itu masih ada kandungan limbah B3 ya. Nah, ini perlu ada proteksi Pak. Perlu ada proteksi supaya si padatan dalam kantong geotip itu tidak tercuci lagi atau menimbulkan licit. Ini biasa mungkin ditemui dari kasus-kasus yang kita pernah lakukan di belahan dunia lain ya. Biasanya kalau memang masih ada dikategorikan lumpur itu masih ada kategori B3, itu di capping Pak, ataupun di cover dengan geomembran. Nih ada bocornya anaknya. Jadi mau belajar. Jadi di geotip tadi di capping ataupun disungkup dengan lapisan impermeable sehingga benar-benar terkapsulasi. Ini supaya nanti potensi licitnya itu terantisipasi. Ya, jadi artinya kalau misalkan tidak memungkinkan padatan itu dibuang ke pihak ketiga ataupun daerah pembuangan yang tersertifikasi, artinya pengolahannya dari in situ. Ini yang memang bisa jadi menjadi solusi untuk beberapa permasalahan lumpur B3 yang ada di Indonesia. Jadi penanganannya adalah penanganan in situ, di mana kalaupun si solidnya itu masih menjadi kategori B3, kita kapsulasi Pak dengan lapisan impermeable, di mana nanti sekitarnya kita buat perimeter yang memang menyesuaikan ya, supaya kita bisa mengantisipasi licit yang mungkin timbul. Mungkin itu cukup menjawab pertanyaan Pak Gun. Baik, makasih Pak Ben. Slide selanjutnya, nah ini masih Pak Ben lagi nih, 3 penanya ya, dari Bu Anita dan Bu Mary sama satu lagi Ibu lagi Pak Rialdi. Silakan Pak Ben. Baik, Bu Anita Teresia bertanya, kapan geotip ini lumpur tersaring kering bisa dikembali ke area disposal? Ini mungkin sudah terangkum dalam beberapa jawaban pertanyaan sebelumnya Bu Anita ya. Jadi
Jadi kita tidak memindahkan ya. Jadi kalau udah di dalam GeoTube itu akan lebih baik kalau memang itu tidak dipindah-pindahkan lagi. Sudah ditetapkan tempatnya ada di disposal. Kalaupun memang bukan di tempat disposal, nanti ada double handling. Mesti kita sobek, kita pindahkan cake-nya lagi. Justru proses kita ini GeoTube itu adalah meminimalkan ataupun kalau bisa menghilangkan double handling, Pak, Bu. Kita dari apa yang kita paparkan ke klien itu, teknologi ini sangat memangkas operasional karena menghindarkan double handling pekerjaan. Jadi dengan cara ini kita benar-benar secara holistik bisa mengolah lumpur tersebut dengan baik. Jadi kalaupun memang kita sudah tahu ini mau kita, tergantung perencanaannya lah. Jadi akan lebih baik kalau memang kita gunakan GeoTube itu penempatannya penempatan yang final, tidak ada istilahnya mau dipindahkan. Mungkin kalaupun itu ya sebagai area termasuk dalam strategi pasca tambang atau penutupan tambang untuk daerah reklamasi. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan tadi. Nah, kemudian pertanyaan berikut dari Pak Riyadil dari Mitra Bara di Perdana. Satu segmen GeoTube bisa handle volume berapa? Ini tergantung kembali lagi dari karakter lumpurnya. Lumpur tersebut kan kita kandungan solid konten cuma 2% saja dibilangnya juga sudah lumpur ya Pak ya. Dan sedangkan pun yang 20% pun juga lumpur juga. Nah ini yang perlu kita tahu. Sebenarnya karakternya bagaimana sih? Jadi nanti yang tadi lumpur 1-2% dengan volume 1000 meter kubik dengan lumpur 1000 meter kubik dengan kandungan solid kontennya 15%, jelas beda nanti cara penanganannya dan kebutuhan dari kantongnya. Itu kalau boleh diketahui seperti apa lumpurnya yang supaya kita bisa lebih tepat jawaban yang bisa diberikan. Sebagai gambaran, kalau kita bicara massa lumpur itu yang umumnya kurang lebih solid kontennya 20%, ya artinya kalau kita lihat secara itu dia adalah 1:5 padatan yang tersuspensi. Jadi artinya 1000 kubik padatan lumpur itu mungkin kita bisa kompresi menjadi sekitar mungkin 40-50% volume awalnya dalam bentuk sudah menjadi dry cake. Mungkin kurang lebih gambarnya seperti itu. Tapi untuk lebih jelas, ya kita harus lakukan simulasi kembali dan perhitungan kembali. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Mary Sianipar. Nah, ini sering nih Pak Tio, Pak Rizal ya. Ini GeoTube yang tidak sudah terpakai ataupun yang ini kan bisa menjadi kategori limbah padat. Ya memang karena bahannya ini adalah polipropilen ya, kategori plastik. Kalau itu memang kita sobek seperti tadi yang mungkin tambang emas tadi kan disobek dan dikeluarkan isinya dan akhirnya menjadi waste ya itu ya. Sejauh dari kalau kita bicara lumpur yang kita kelola itu bukan B3, artinya alat bekas pakainya ya bisa dikategorikan bukan B3. Mudah-mudahan begitu kali ya Pak, jawabannya kali ya Pak ya. Jadi bisa dimanfaatkan entah itu untuk di-recycle ataupun karena di bahan geotekstil ya yang sering kita temui itu dipakai untuk perkuatan-perkuatan tanah di areal pertambangan. Itu kalau memang ini. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan kalau kita di sini dipakainya misalkan di wastewater treatment Pak, yang lebih sering nih, karena limbah dari wastewater treatment itu industri yang berat itu pasti ya limbah B3 kebanyakan dan nggak bisa kita sembarangan kita hanya memberikan ini ke pemulung misalkan, ya akan ada audit masalah itu. Kita kalau udah kayak begitu dibakar Pak, mungkin di insinerator. Jadi seperti itu mungkin dari sisi penanggulangannya. Cuma kalau udah jumlah besar sekali kan memang tidak efisien lah. Makanya untuk yang kategori yang lumpur besar yang kita kelola seperti yang tadi ya,
Kalaupun memang itu masih di kategori B3 padatannya, ya kita capping, kita kubur, kita strategian supaya itu menghindari licit ya. Tapi kalau itu memang tidak limbah B3 dan ada yang tanya nih, mungkin banyak dulu pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya, Pak, itu kan materialnya itu apa namanya, materialnya kan plastik, kalau nanti dipakai jadi limbah juga di dalam tanah ataupun itu dikuburkan jadi limbah juga. Pendekatannya mungkin dilihat dari, kalau saya bilang memang bahan kita yang gunakan itu bahan geotekstil dengan bahan polipropilen yang memang sebenarnya dasarnya umumnya dipakai di teknik sipil ya, sipil perkuatan tanah, buat perkuatan tanah untuk jalan, rel kereta, ataupun perlindungan lereng gitu kan ya, itu memakai material-material yang sama seperti geotube ini, dan itu pun dikubur, itu ditimbun. Dan yang dihitung adalah karakter ataupun spesifikasinya untuk kekuatan dia menambah kekuatan tanah. Dan ini yang dipakai untuk pengelolaan geotube tadi. Jadi kita pakai material ini karena memang dari sisi keamanan dan kekuatannya, supaya apa yang kita mau lakukan utamanya adalah pengelolaan limbah ataupun pengolahan lumpur itu bisa kita lakukan. Jadi kalau dari satu sisi memang hanya melihat dari ini bisa jadi limbah, tapi kalau dari sisi keseluruhan ini memang karena prosesnya seperti itu, kita butuh kemampuan material yang mumpuni untuk aplikasi tersebut. Mudah-mudahan cukup bisa menjawab pertanyaan Bu Mary. Kembali ke Pak Nova. Baik, makasih Pak Ben. Ini jam di tempat saya sudah 15.46, masih ada waktu 15 menit ya, masih ada 3 atau 4 slide pertanyaan yang berhasil saya rekap nih. Hampir semuanya buat Pak Ben ini. Kayak ini sebelum ke Pak Ben yang 2 di atas ini, ada pertanyaan buat Pak Rizal dulu deh. Pak Rizal silakan, ini dari Pak HF ini. Siapa Pak HF nih? Biar Pak Ben sempat istirahat dulu deh. Pertanyaan banyak ini buat Pak Ben ini. Pak Ben, ya siap. Pak Ben istirahat dulu sih Pak Ben. Jadi kalau melihat ini, sebetulnya ini adanya di untuk klarifikasi ini ada di Permen LH 19/2021, di mana bila sudah terverifikasi, maka untuk evaluasi kita dilakukan adalah 1 tahun. Gitu. Apakah berarti setelah 1 tahun dari terbitnya surat verifikasi harus dilakukan uji karakteristik lagi untuk LD50 dan TCLP? Ya, pada dasarnya untuk evaluasi itu kita harus menganalisa ulang. Biasanya pada saat kita hasil klarifikasi, itu ada surat penetapan bahwa ini adalah limbah non B3, misalkan. Kemudian ada ketentuan-ketentuannya. Dalam ketentuan itu dituliskan, evaluasi harus dilakukan misalkan per tahun. Analisa yang harus dilakukan adalah apa? Itu tergantung kepada lumpur yang kita lakukan klarifikasi itu sendiri. Normalnya adalah melakukan LD50 dan TCLP itu sendiri, atau total kontaminan. Biasanya di 3 analisa itu yang dilakukan, kemudian tapi di dalam penetapan itu sudah keluar nantinya apa yang harus dianalisa, dan artinya itu hampir 1 tahun sekali kita harus melakukan pengujian lagi. Begitu Pak. Baik, makasih Pak. Semoga menjawab ya Pak HF. Ini saya loncat lagi sebentar. Nah ini Pak Ben lagi, Pak Ben. Nah sekarang dari Pak Maulizar nih. Silakan Pak Rizal dijawab dulu Pak. Ini dari Maulizar di LH Nagan Raya Aceh. Untuk pemanfaatan Abu As, apakah perlu dibuat kajian lingkungan? Untuk fly ash itu sendiri sebetulnya kan ada 2 ya sekarang ini, fly ash yang termasuk kepada limbah B3. Kemudian ada fly ash juga yang termasuk kepada limbah non B3 terbatas. Untuk pemanfaatan abu sendiri pada dasarnya kalau itu termasuk non B3 tidak memerlukan izin. Gitu ya. Dan di dalam kajian lingkungan itu sendiri, yang di dalam kajian lingkungan dalam hal ini adalah dokumen lingkungannya itu harus tertulis. Harus ada isinya memuat bahwa fly ash yang dilakukan adalah dimanfaatkan untuk sesuatu. Gitu. Kemudian kalau dia limbah B3, yaitu di dalam kajian lingkungan diperlukan. Tapi pada dasarnya
sudah lumrah di KLH juga sudah ada, itu bisa dilakukan tanpa melakukan kajian lingkungan, karena pada dasarnya sudah banyak sekali kajian-kajian lingkungan yang ada. Kita tinggal bisa mengacu kepada kajian-kajian yang telah ada aja, tidak harus membuat sendiri gitu. Lebih ke arah itu Pak Nova untuk kajian ini. Hanya saja ini saya masih abu-abu mengenai non B3 atau B3, yang termasuk limbah B3-nya atau B3. Kalau non B3 pada dasarnya dimasukkan ke dokumennya dia aja Pak, tanpa ada perizinan. Baik, makasih Pak. Ini saya loncat lagi, tadi ada sebentar. Nah, ini dari Pak Marlin, DLH Kutim. Ini ke Pak Rizal dulu lagi deh nih. Bila air limbah bersumber dari workshop yang telah melalui proses oil trap di area industri tambang, apakah bisa dikelola di kolam pengendapan atau settling pond? Sebetulnya ini Pak Nova jauh lebih bagus. Oke lah, ini saya bantu jawab gini. Jadi sebetulnya apakah boleh pendapat Pak balik lagi ke ini Pak Marlin, balik lagi ke airnya, kandungannya seperti apa tadi ya, bukan masalah setelah mulai proses oil trap atau apa. Jadi kalau memang apa namanya sudah bebas dari oil dan sebagainya ya sebetulnya sah-sah aja. Nah tapi balik lagi ketika kita masuk area tambang ini kan sebetulnya bukan limbah ya, karena yang tadi di oil trap ini kan limbah B3, sudah masuk area B3. Jadi ketika sudah dipastikan tidak ada oli ya sebetulnya secara teknis bisa aja di pengendapan. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian harus dilihat Pak, nanti baku mutu yang harus dilakukan atau yang betul. Sebetulnya tentu ada yang sering orang dilewati itu adalah pengetesan apakah kandungannya itu apa. Kita bicara air limbah itu mengandung apa aja dan bagaimana, itu yang orang sering terlewatkan. Jadi setelah melalui proses, sebelum mulai proses itu harus tetap diperiksa lah. Ada namanya jar test, ada namanya pengetes lab. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin nggak menjawab secara spesifik pertanyaan Pak Marlin ya. Tapi kalau Pak Marlin membutuhkan diskusi lebih lanjut, nanti bisa menghubungi kami untuk lebih dalam lagi terkait hal itu ya. Hal yang sama juga ini Pak Aris, konteksnya sama sih. Pencampuran air limbah itu sebetulnya tidak disarankan. Kenapa? Karena setiap air limbah itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi ketika dicampur, nah itu yang akan timbul hal-hal yang mungkin tidak bisa kita duga. Jadi prinsipnya harus diproses masing-masing atau ada namanya ekualisasi, diequalkan atau disamakan. Nah, kira-kira seperti itu. Balik ke slide berikutnya ini untuk Pak Ben. Nah, silakan Pak Ben, bersiap lagi nih Pak Ben. Dijawab cepat Pak Ben, ini waktunya sudah tinggal 5 menit lah kira-kira. Oke, makasih Pak Nova. Dari Pak Marengatin, ya bisa Pak, selain pertambangan kita biasa di aplikasi di industri, juga di wastewater, air baku, semua yang kategorinya ada ekses limbahnya mengandung PSS tinggi atau dikategorikan lumpur. Kita bisa kerjakan dengan aplikasi atau teknologi geotube ini. Kemudian Pak Iwan, interaksi biaya pengolahan tailing. Ini mesti kita dalami dulu Pak. Izin berarti artinya kita perlu tahu apa namanya. Nggak bisa kita secara terbuka ya, karena tidak bisa digeneralisir Pak. Tidak dibuat tergeneralisir. Kita harus benar-benar melihat apa yang mesti kita siapkan. Karena ini sifatnya adalah engineer design ya. Mesti terengineering semua baru kita bisa berhitung biaya yang diperlukan. Sebenarnya saya pengen tanya itu juga Pak, ada nggak ringnya gitu? Misalnya antara 2 sampai 15 atau 2 sampai 20 gitu loh. Meskipun ringnya ini kita punya gambaran gitu. Sebelum dijawab Pak Ben ini Pak ya, ini Margatin ini cewek bilangnya Pak, ini protes di kolom chat itu Pak Ben. Jadi maaf. Cewek. Ya itulah. Saya juga sering di itu Bu, namanya saya dikatakan saya itu cewek. Oke, paham. Jadi maaf Pak Tio, jadi memang ada beberapa hal seperti yang saya bilang kan tadi, tergantung volumenya juga Pak, dan limbah dari mana. Kalaupun ini volume besar, artinya secara cost efisiensi juga ada perbedaan Pak. Makanya kalau kita bertanya, Pak, ini limbahnya cuma 100 kubik misalkan. Nah ini yang kadang kita juga
harus bisa menyiasati keberterimaan dari klien, karena pasti akan ada banyak pembedanya untuk penentuan biaya. Tadi apa yang Pak Tio bilang ada range-nya. Secara umum yang memang kita bisa pikirkan ketemu cost efficiency yang tepat, Pak, itu kalau kita mengolah lumpurnya itu di kisaran 500.000 meter kubik selari, Pak. 500.000. Itu cukup untuk bisa berjalan dengan efisien, Pak. Itu kalau ditambang batu bara. Mungkin itu bisa jadi gambaran awal, tapi kalau lebih dari itu nanti kita diskusi sambil ngopi, Pak. Baik, Mudah-mudahan Pak itu ya bisa menjawab ya. Terus dari Pak HF ya. Oh ini Pak Rizal nih udah ya tadi ya. Ada dua pertanyaan terakhir Pak untuk Pak Ben dua-duanya. Nah, tapi sebelum saya slide berikutnya ini sudah satu lagi yang protes, Ibu Marlin. Tadi dipanggil Pak Marlin kan. Mohon maaf Bu Marlin juga. Ini perempuan juga ternyata. Nah. Sama Bu, saya juga sering kalau ditelepon Bu Nova kok, nggak apa-apa. No. Oke, pertanyaan saya langsung slide terakhir karena nah ini Pak, ini dua-duanya untuk Pak pembicara ketiga berarti Pak Ben. Silakan Pak Ben. Ini dua pertanyaan terakhir ini. Ya, Pak Muhammad Sopan, faktor yang harus diberikan untuk dijadikan kimia flokulan. Ya jelas ininya Pak, karakter lumpurnya, apakah itu bisa bekerja dengan flokulan anionik atau kationik atau apa, itu kita harus lakukan jar test Pak. Jadi harus kita lakukan pengetesan dahulu. Ataupun diperlukan juga koagulan sebelum proses flokulasi. Jadi ini tergantung dari karakter lumpur yang mau kita kelola. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2-nya, pompa yang untuk lumpur, set pump ya pompa lumpur Pak. Pompa lumpur yang mempunyai kemampuan untuk memompa solid ataupun lumpur dengan solid yang tinggi ya. Dan kalau itu memang sedimen yang dasar settling pond yang sudah cukup memadat ya atau mengeras, itu harus punya sistem pemotongnya, cutter. Kalau kita pakai dredger itu ada cutter suction dredger. Jadi di ujung suction pompanya itu kita ada cuttingnya, ada material untuk pembongkar atau pemotong atau pemecah dari sedimen yang terdeposit di dalam dasar kolamnya. Kemudian terakhir dipakai berulang, tidak Pak. Kalau geotube itu sekali pakai, kalau mau dikoalisi disobek, dan kita tidak rekomendasi untuk dipakai dengan cara saya mau jahit ulang atau gimana. Kalaupun Kak begitu rekomendasi ya bebas-bebas saja. Ada juga yang mencoba untuk menjahitnya, tapi kita tidak merekomendasikan dan tidak menanggung hasil kerjanya untuk seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Pak Sopan ya. Kemudian Pak Prayogi, hasil pengampanan di geotube, asumsi tambang emas, water content 50-60, kemudian terawat kembali. Kalau sudah terperangkap dalam kantong geotube Pak, dan itu sudah memadat atau apa ya, dia tidak akan terlarut kembali atau terbentuk suspensi lagi. Jadi dia akan stabil di dalam dan aman di dalam kantong geotube tadi. Kecuali sobek ataupun ya sobek lah paling, ataupun terbuka atau bagaimana ininya. Karena akan kontak langsung dengan air hujan. Tapi selama dia masih terlingkup terkonten dalam kantong geotube, air yang nanti air hujannya itu mungkin cuma limpas saja Pak. Bahkan dalam beberapa aplikasi itu kita memakainya itu di daerah yang sebagian terendam, sebagai tanggul-tanggul di daerah-daerah pinggiran sungai ataupun menjadi embankment. Nah itu jadi tidak akan terpengaruh terhadap hujan, dan water content-nya tadi dalam kondisi tertentu itu akan tetap stabil Pak. Seperti itu mungkin bisa menjawab. Ini Pak Yogi, Pak Yogi ya. Sama ini Pak Prayogi ya. Ini Pak Yogi ini cuma menambahkan bahwa ini gold mining maksudnya Pak. Betul, itu tidak masalah Pak. Jadi akan aman Pak. Jadi apalagi seperti ini menjadi tabungan ya, gold recovery, misalkan nanti suatu saat itu masih akan kita ambil lagi emasnya, masih ada kandungan yang cukup besar, mungkin 3 ppm, 5 ppm, itu masih lumayan kan kalau nanti sudah kita selesai di bagian yang ininya, dan kita akan ambil lagi, kita harvest lagi.
Jadi pengaruh karena faktor hujan, selama dia tidak sobek dan masih aman dalam tanah, tidak akan terjadi pengaruh atau terlarut kembali. Seperti itu, Pak. Oke, baik, makasih Pak Ben. Ini sudah pertanyaan terakhir. Kalau ada pertanyaan tadi beberapa yang terlewat karena mirip-mirip, salah. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara webinar kali ini. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri dari awal sampai akhir. Ada yang masih bertahan 184. Apakah mungkin ada yang baru join atau dari awal ya? Saya berterima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang dari awal mengikuti webinar ini. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir dan belum menerima email konfirmasi, mohon ditunggu saja karena memang ada keterbatasan. Ini pesertanya banyak. Tadi saya rekod hampir 300-an saya lihat itu ya. Jadi ada keterbatasan kami dalam mengirimkan email ya. Jadi di dalam email itu akan ada nanti sertifikat materi webinar kali ini dan juga nanti akan dikirimkan secara offline beberapa door prize untuk yang tadi sudah bertanya. Siapa yang dapat door prize ya nanti harap-harap cemas saja Pak, nanti akan tahu-tahu dikirim ke alamat. Nah itu aja nanti. Baik, mungkin sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan dari Pak Agus Umar, silakan Pak, selaku Ketua Umum IDWA. Baik, terima kasih Pak Sulistyo, Pak Ben, Pak Lurizal atas penyampaian materi. Insya Allah untuk webinar mengenai khususnya di industri pertambangan kita bisa berkelanjutan ya, Pak Lurizal, Pak Sulistyo. Mungkin nanti kita akan adakan lagi dengan tema yang mungkin lebih spesifik lagi. Yang mungkin insya Allah juga tidak hanya dalam bentuk online, tapi juga kita juga akan menyiapkan kalau memang kita sudah bisa mendapatkan izin untuk melakukan pertemuan secara offline seperti yang 2 tahun yang lalu, mungkin kita bisa akan adakan kembali. Jadi mohon waktunya juga nanti kalau dari Pak Sulistyo pada waktu kita akan ajak kembali Pak. Itu. Dan juga sedikit intermezzo juga nih karena hari ini adalah Hari Air Sedunia. Tadi awal juga tadi saya sempat terlambat. Ternyata saya juga di sini dalam tanda kutip sedang merayakan Hari Air, Pak. Jadi ya, Pak Nova udah ketawa. Jadi keran air saya patah, jadi airnya itu muncrat kemana-mana, Pak, di dapur banjir. Nah, ini salah satu cara saya adalah harus mengosongkan toren. Tapi karena saya baru aja selesai membacakan mengenai temanya groundwater, nah ini nggak boleh saya buang, Pak. Jadi ini harus saya tampung, jadilah saya harus menampung semua air yang dari toren itu di dalam bed dan semua beberapa wadah. Jadi ya inilah salah satu aksi dari saya sendiri bahwa air tanah ini nggak boleh kita buang secara percuma, jadi saya harus tampung. Ya, itu loh Pak. Jadi ini perayaan Boxing Day dari saya seperti itu Pak. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu para peserta webinar hari ini. Mudah-mudahan apa yang ilmu yang sudah disampaikan sama Pak narasumber ini dapat bermanfaat, juga dapat diaplikasikan ke area masing-masing dan juga pekerjaan masing-masing. Tetap ikuti perkembangan IDWA. Tadi juga saya sudah tuliskan di kolom chat, kita ada beberapa medsos, ya, ada di Facebook, LinkedIn, ada juga di IG, dan juga di YouTube. Jadi silakan di follow up juga di YouTube. Kita ada beberapa rekaman hasil webinar kami sebelumnya, Pak. Di situ ada juga bukan hanya untuk pengolahan lumpur, tapi juga ada juga tanya jawab mengenai pengolahan air limbah industri, kemudian juga untuk residen, kemudian juga ada beberapa aplikasi yang lain. Baik, sekian itu aja dari saya, Pak Nova. Terima kasih banyak kepada semuanya. Baik, terima kasih. Jadi rangkaian acara webinar ini sudah selesai jam 4:04 ya, kira-kira 3 jam karena kita mulai tadi jam 1:10 ya. Baik, saya tutup
dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa Terima di kasih webinar Pak berikutnya. Nova, Pak Agus, Pak Listio, Pak Rizal. Terima kasih. Nanti kopdar aja Pak. Pak Makasih banyak Pak. Rizal, Oke. Pak Tebar mungkin nanti dulu. Ya, terima kasih Pak Ben, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Pak Nova. Ya, Pak Tio, makasih Pak. Terima kasih Mas Makasih, Tio. Pak. Izin live, Pak. Terima kasih Bapak-bapak. Pak Ben, jangan live dulu Pak. Pak Rizal jangan live dulu ya. Oh, jangan live. Siap. Terima kasih Pak Nova yang ganteng. Wah, ada Pak Arman. Wah. Orang di WA yang ngomong begitu ini ya. Ini fotonya mana Pak? Waduh. Dari kasih udah dijawab ini backgroundnya. Terima kasih semua Bapak Ibu. War dulu kali ya, Pak. War.